Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nofar Ardi, di series pembahasan kita di pemrograman berbasis web. Nah, ini adalah video praktikum yang series yang terakhir ya. Kita akan bahas tentang eh, tutorial PHP ya. Em, Pada praktikum sebelumnya, di tutorial sebelumnya kita sudah bahas tentang JavaScript dan juga jQuery gitu ya, dan juga untuk di kelas teori kita sudah paparkan tentang teori-teori dasar dari PHP. Nah, sekarang kita akan coba praktikkan bagaimana sih implementasi dari penggunaan PHP itu gitu ya, mulai dari basic dari PHP dan juga nanti akan sampai ke bagian apa namanya function di PHP gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya akan pakai editor lagi bahwa PHP itu adalah bahasa pemrograman dari sisi server, berarti kita harus punya lokal server untuk bisa mengeksekusi file PHP tersebut. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya tidak menggunakan lokal server, tapi saya akan menggunakan editor langsung yang ada di dalam web, yang mana mereka sudah terintegrasi dengan lokal server mereka sendiri. Oke, nah file PHP itu sendiri itu bisa kita biasanya di save dengan format .php gitu ya kalau formatnya, dan itu biasanya bisa kita masukkan, kita sisipkan di dalam HTML, dan memang fungsinya seperti itu, yang mana fungsi dari PHP ini sendiri adalah untuk bagian backendnya gitu ya, yang mana misalnya kita ingin menampilkan data dari tabel ditampilkan ke dalam eh, apa namanya halaman HTML. Nah, untuk membuat PHP itu sendiri itu bisa kita mulai dari dasarnya dulu ya untuk PHP itu. Nah, bagaimana memulai membuat PHP gitu ya? Untuk membuat PHP, untuk tagnya itu kita pakai tag tanda seperti ini. Kemudian pakai tanda tanya, dan ada kata PHP-nya gitu ya. Kemudian jangan lupa ditutup. Ini untuk PHP. Kita coba ya. Kemudian untuk menampilkan sesuatu di layar kita pakai echo gitu ya. Kemudian kita tampilkan misalnya hello world gitu ya. Sudah, kita tutup. Nah, sudah. Tak di sini ini berlaku hukumnya PHP di sini ya, karena kita nyisipkan PHP di dalam HTML. Oke, ini kalau kita run ya, ini dia pakai local server juga ya, jadi makanya ada loadingnya. Nah, akan muncul nih hello world ya. Kalau anda jalankan file ini cuman mengeksekusi file PHP-nya itu tidak bisa, harus ada local servernya baru dia bisa jalan ya. Nah, itu berupa hello world dengan menggunakan PHP. Nah, sekarang kita tambah lagi PHP itu. Di teori kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang namanya variabel, dan juga ada hal-hal lain yang berhubungan dengan PHP gitu ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan variabel di dalam PHP? Untuk mendeklarasikan variabel di dalam PHP, kita bisa tambah pakai string gitu ya. Saya nyebutnya string ya, S gitu ya. Nah, kita berikan nama, misalnya nama ya. Lalu kita definisikan isinya apa. Eh, Sesuai dengan tipe datanya. Misalnya saya mau isinya berupa string apa, bakar gitu ya, nama saya gitu ya. Sudah seperti ini, nanti di echo-nya kita tinggal hello world, kita tinggal echo-kan aja nih variabelnya gitu ya, string nama. Sudah, ini kalau kita run, maka nanti hasilnya itu yang akan jalan adalah nama saya yang keluar karena kita pakai variabel. Nah, untuk variabel di dalam PHP dia variabelnya sifatnya fleksibel ya, sama seperti variabel yang ada di dalam Python gitu ya. Jadi kita tidak mendefinisikan apa namanya tipe datanya. Sebenarnya nanti akan menyesuaikan dengan isi dari variabelnya apa gitu ya. Value dari variabelnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan variabel itu seperti itu ya. Selain dari itu kita juga bisa mengapa namanya eh, menyesuaikan isi dari variabelnya. Misalnya saya ambil contoh di umur misalnya gitu ya. Umur, kemudian saya definisikan di sini misalnya 30 gitu ya. Nah, Anda lihat bahwa beda dari value dari masing-masing variabel ini mengindikasikan ke ini, ke tipe datanya. Jadi tipe datanya menempelnya ke sana gitu ya. Eh, Ini saya echokan sekali lagi, misalnya itu saya tampilkan umurku gitu ya. String umur.
pun gitu ya. Kalau kita run, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi akan muncul umurku adalah 30 tahun gitu ya. Nah, jadi isi dari variabelnya tergantung dari tipe dari data variabel tergantung dari isi atau atribut atau value dari variabel yang kita inputkan. Oke, setelah itu ada apa lagi? Nah, di dalam PHP biasanya kita gunakan itu untuk melakukan ada banyak fungsi lain ya yang bisa kita lakukan di dalam PHP. Sebagai contoh misalnya di teori kemarin kita bahas tentang penggunaan selection gitu ya di dalam PHP, pemilihan apa namanya flow control gitu ya. Nah misalnya di sini kita bisa contohkan dengan penggunaan if di dalam PHP gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di sini saya hilangkan dulu yang ini ya. Kita bisa buat misalnya salah satu bentuk if sederhana di dalam PHP. Misalnya saya masukkan if gitu ya 5 besar besar dari 3 ya, maka tampilkan selamat datang. Sudah, ini kita tutup. Nah, ini namanya if di dalam PHP. Kalau kita jalankan nanti hasilnya itu lebih kurang akan muncul selamat datang. Nah, kenapa selamat datang yang muncul? Di sini saya ngecek kondisi ya. Jika 5 besar dari 3, karena 5 memang besar dari 3 gitu ya. 5 besar dari 3, maka akan muncul jawaban selamat datang. Gitu ya. Nah, ini adalah kondisi if. Nah, sekarang kita coba untuk kondisi if yang sedikit lebih rumit gitu ya. If yang bersarang. Di mana di dalam if itu ada if lagi gitu ya. Atau disebut dengan sebelum bersarang if else ya. Ada dua kondisi misalnya. Nah, gimana caranya? Ya sama gitu ya. Coba kita kondisikan dulu. Nah, di sini saya buat satu variabel ya. Nama variabelnya string t gitu ya. Ini isinya adalah berupa date atau tanggal gitu ya. Date-nya ini berupa h gitu ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan di dalam ini itu if string t itu kecil dari 20 ya, 20 maka direkomkan selamat siang ya. Oke, kita tutup. Else kita ekokan selamat malam. Udah, kita tutup. Nah, oke. Nah, gimana sih program ini jalan gitu ya? Dia akan ngecek ke tanggal, kita coba jalankan ya. Oh, ada yang error 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada kurung yang ketinggalan. Ini dalam pembuatan if seperti ini memang harus di apa ya? Diperhatikan tentang ini gitu ya. Saya coba edit di tempat lain. Selamat siang. Oke,
Oke, kita coba perbaiki yang ada di sini. Ya, ini kita run. Maka nanti yang akan muncul itu adalah selamat siang. Ya. Jadi dia ngecek kondisi hours, jam gitu ya. Jadi dia ada fungsi dead time yang ada di dalam PHP gitu ya. Apakah sekarang kalau kecil dari 20 berarti itu siang gitu ya. Kalau besar dari itu berarti malam. Jadi kondisinya dia akan menyeleksi dua berdasarkan kondisi yang ada. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Selain dari itu, ada yang namanya kondisi perulangan ya, atau disebut dengan looping. Nah, kita akan coba contohkan salah satu looping yang ada gitu ya. Misalnya kita ambil yang paling sering dipakai ya, itu adalah looping tentang for. Saya akan edit langsung di sini. Misalnya saya buat satu ini ya, untuk melooping dari 1 sampai 20 ya. Kita bisa gunakan for. Kita definisikan string variabelnya x gitu ya, sama dengan 0. Ini untuk membuat counternya dulu gitu ya. Setelah kita buat counternya, kita bisa nambahkan lagi. Kita tambah, kita definisikan pada string x itu kecil sama dari 10. Jadi kita mau menampilkan angka 1 sampai 10 gitu ya maksudnya. Kemudian kita inkremenkan. Nah, ingat di kelas teori saya sudah bahas bahwa inkremen itu adalah penambahan nilai variabel dengan satu gitu ya, ketika satu iterasi itu berjalan gitu ya. Oke, kita mulai echo kan is nomornya adalah string x gitu ya. Saya nampilkan nilai x baru supaya dia bisa ke bawah, kita BL-kan. Kita tutup dan kita tutup PHP-nya. Nah, oke, kita coba jalankan. Ada kesalahan di baris ke-13. Kita cek dulu. For x sama dengan 0, x kecil sama 1, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita coba. Ini saya buka di yang lain ya, kita run. Nah, hasilnya akan jadi lebih kurang seperti ini gitu ya. Jadi kita akan mengulang menampilkan bilangan berhitung gitu ya. Number is 0 ya. Nolnya dari mana? 0 sampai 10 ini kita ngitungnya dari increment yang ada di sini ya. Jadi dia tetapkan nilai awal dari variabel x ini adalah 0, kemudian ditetapkan kondisinya x kecil dari 10, kecil sama ya, ada samanya, sama 10 berarti 10-nya masuk, kemudian x-nya di plus x-nya ditambah-tambah dengan 1. Nah, jadi cara logika jalannya bagaimana? Jadi pertama ditetapkan dulu nilai parameter variabelnya x itu adalah 0. Dicek 0 itu kecil sama dengan 10 nggak? Jawabannya iya. Baru dicetak 1, the number is, dicetak nilai x-nya. Nilai x sekarang itu adalah 0 gitu ya. Maka cetaknya x-nya 0 gitu ya. Satu dilanjut ke iterasi kedua, x-nya jadi x plus plus jadi 1 gitu ya. Sekarang nilai parameter dari x ini bukan 0 tapi 1 gitu ya. 1 kecil sama nggak dari 10? Ternyata jawabannya masih sama gitu ya. Maka ditampilkan the number is 1 gitu. Lanjut dia ke baris ke bawah. Baru 1 di plus-pluskan jadi 2. Begitu seterusnya sampai ketemu nanti nilai x-nya itu 10 ya. 10 plus plus jadi 11, dicek 11 kecil sama dengan 10, jawabannya tidak, maka dia akan berhenti melakukan perulangan. Nah, ini adalah bentuk looping yang ada di dalam PHP ya. Cara kita melakukan looping seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan for, ada lagi looping yang lain, itu dengan menggunakan while. While dan do while bentuk loopingnya itu hampir sama gitu ya dengan menggunakan for. Misalnya untuk do while itu bentuk loopingnya adalah seperti ini yang sudah saya siapkan tadi gitu ya. Jadi misalnya di sini saya definisikan variabel yang pertama string nilainya 1 gitu ya. Variabelnya adalah 1. Variabel nama variabelnya adalah i, nilainya adalah 1. Kemudian di sana itu
Saya tambahkan, jika nilai I-nya saya tetapkan, saya mau buat menghitung 1 sampai 6 gitu ya. String I kecil dari 6, berarti dia ngitungnya sampai 5, tapi nggak masuk gitu ya. Di echo nilai I-nya diinkrementkan. Jadi dia akan ngecek itu nilai I-nya. Ya, kalau dijalankan hasilnya akan seperti di samping yang ini. Dia nampilkan angka 1 sampai 5. Kenapa 6 nggak masuk? Karena kecil dari 6. Jadi diceklah I-nya 1 kecil sama dengan 6 enggak? Jawabannya iya gitu ya. Maka akan tampil nilai 1. Kemudian 1 plus plus jadi 2. Dicek lagi. 2 kecil dari 6 enggak? Sampai seterusnya nanti ke 5 plus plus. Dia akan ngecek jadi 6. 6 kecil dari 6 enggak? Ternyata sama gitu. Maka jawabannya salah. Oke, itu untuk dasar dari PHP yang bagian pertama gitu ya. Nah, bagian kedua pekan depan kita akan bahas tentang bagaimana melakukan atau manage form dengan menggunakan PHP gitu ya. Nah, itu yang paling banyak dipakai di pemrograman web. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.